Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kisah mengenai seorang murtad atau yang mengingkari ajaran Islam bukan hanya terjadi di masa-masa sekarang saja, melainkan sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Salah satunya adalah kisah seorang laki-laki yang memutuskan masuk Islam lalu kembali memeluk ajaran agama lain. Dalam hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik disebutkan jika ada seorang laki-laki Nasrani masuk Islam dan dia membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran di hadapan Rasulullah SAW. Nama Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarrah tentu sudah banyak didengar oleh umat Islam di berbagai penjuru dunia, karena dia adalah salah satu penulis wahyu sekaligus saudara sepersusuan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Di masa itu, Abi Syarrah dipercaya Rasulullah SAW untuk melakukan tugas mulia, yaitu sebagai salah seorang penulis wahyu. Namun ada yang disalahpahami oleh Abi Syarrah. Pada saat Nabi mendiktekan kata Sami'an Basiron, maka ia tulis Aliman Hakiman. Begitu juga apabila Rasulullah mendiktekan Aliman Hakiman, maka ia tulis Ghafurun Rahiman. Rasulullah pun mengomentari dengan mengatakan bahwa Allah memang memiliki sifat yang demikian. Namun Abi Syarrah salah paham dan mengira bahwa Rasulullah membenarkan perbuatannya untuk mengubah-ubah ayat Al-Quran. Padahal Rasulullah SAW bermaksud ingin memberitahu Abi Syarrah bahwa itu termasuk dari Asmaul Husna, pengkhianatan dan murtad. Pada suatu malam, Abi Syarrah secara diam-diam pergi ke Mekah dan menemui para orang-orang kafir Quraisy. Di sana ia mengumumkan bahwa dirinya telah murtad. Ia juga memberi kabar kepada orang-orang Quraisy dengan mengatakan bahwa ia telah merubah wahyu yang dia tulis selama ini. Menurut At-Tabari, surah Al-An'am ayat 93 turun berkaitan dengan Ibnu Abi Syarrah dan Musailimah bin Al-Habib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 93 yang artinya, "Siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah atau yang berkata telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan syakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya." Quran surat Al-An'am ayat 93. Kemudian Ibnu Taimiyah dalam kitabnya yang berjudul Al-Sharim Al-Masul Al-Syatimi Al-Rasul halaman 115 menyebutkan secara jelas kesalahannya. Dari beberapa riwayat bisa diketahui bahwa Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarrah berdusta atas Nabi. Bahkan ia sampai beranggapan telah menyempurnakan wahyu yang diterima oleh Nabi, sehingga ia bisa menulis apa saja yang dikehendaki. Ini karena dia merasa disepakati dan dibiarkan Nabi. Perbuatannya itu jelas dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap Nabi SAW dan sekaligus penghinaan terhadap Al-Quran, wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah, menjadi buronan utama kaum muslimin dan pengampunan Nabi. Kabar tentang penghinaan terhadap Rasul dan murtadnya Abi Syarrah ini akhirnya sampai kepada Rasulullah. Pada peristiwa Fathu Makkah, Rasulullah sebenarnya sudah memberikan perintah kepada para sahabat untuk mencari keberadaan Abdullah bin Abu Syarrah dan membunuhnya. Namun pada akhirnya Rasulullah SAW memutuskan untuk mengampuni Abdullah bin Abi Syarrah karena adanya permintaan dan jaminan dari sahabat Utsman bin Affan. Ditambah lagi, Rasulullah SAW melihat ada ketulusan dan keikhlasan hati dari Abdullah bin Abu Syarrah untuk bertaubat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Terbukti setelah kembali memeluk Islam dan bertaubat, Abdullah bin Abu Syarrah kembali menjalankan agama Islam dengan sangat baik. Bahkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, ia diangkat menjadi komandan angkatan laut serta berperan serta dalam jihad di benua Afrika dan Laut Mediterania. Ia juga memiliki jasa besar dalam penyebaran agama Islam di Sudan dan Tunisia. Sahabat yang beriman, itulah kisah seorang sahabat Nabi yang pernah murtad. Semoga kita semua senantiasa menjaga keimanan dan keislaman kita. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman,
Tahukah Anda bahwa kematian selalu mengintai kita? Tidak ada yang bisa lari ketika malaikat Ijroil, sang pencabut nyawa, datang menjemput. Ternyata malaikat maut tidak hanya datang saat nyawa manusia akan dicabut, namun mencapai hingga 70 kali dalam sehari. Itu artinya Ijroil menziarahi manusia setiap 21 menit sekali. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dalam sabdanya, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Ijroil datang dan memperhatikan wajah-wajah manusia yang sedang tertawa-tawa. Maka berkatalah Ijroil, "Alangkah herannya aku melihat orang ini, sedangkan aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya, tetapi dia masih bersenang-senang bergelak tawa." Manusia secara fitrah memang tidak bisa melihat malaikat yang gaib ini, kecuali orang-orang soleh yang senantiasa ingat akan kematian. Golongan ini tidak lalai dan selalu sadar terhadap kehadiran malaikat maut, karena mereka selalu memperhatikan hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan mengenai perkara-perkara gaib, terutama perihal kematian dan hubungannya dengan malaikat maut. Malaikat Ijroil diciptakan oleh Allah dengan wajah 4, satu wajah di muka, satu wajah di kepala, satu di punggung, dan satu lagi diletakkan di telapak kakinya. Malaikat Ijroil diberikan kemampuan luar biasa oleh Allah sehingga dari ufuk barat hingga timur bisa dijangkaunya dengan mudah. Ijroil memiliki 4.000 sayap dan 70.000 kaki. Salah satu kakinya di langit ketujuh dan salah satu lagi di jembatan yang memisahkan surga dan neraka. Di dalam suatu riwayat diceritakan sebagaimana cara kerja Ijroil mengetahui kapan manusia sudah tiba ajalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sebuah pohon di bawah aras, yakni Sidratul Muntaha, di mana daunnya itu sama banyaknya dengan bilangan manusia atau makhluk yang Allah ciptakan di dunia. Jika seseorang itu telah diputuskan ajalnya, maka umurnya hanya tinggal 40 hari lagi dari hari yang diputuskan. Daun tersebut kemudian jatuh kepada Ijroil. Dengan demikian malaikat Ijroil mengetahui bahwa tugasnya mencabut nyawa orang yang tertulis pada daun tersebut. Para malaikat menyebutnya sebagai mayat di langit, meskipun hidup manusia tersebut masih 40 hari lagi. Setelah itu akan jatuh 2 titisan dari bawah aras pada daun menuliskan mayat langit ini, satu titisan berupa warna hijau dan satu lagi berupa warna putih. Jika titisan yang berwarna hijau, maka alamatnya celakalah dia dalam menempuh ajalnya. Dan kalau titisan putih jatuh pada daun orang yang nama ditulis pada daun itu, maka pertanda berbahagialah orang itu saat ajal datang menjemputnya. Untuk mengetahui tempat mati, maka Allah menjadikan malaikat arham. Apabila Allah mencipta sesuatu kelahiran, dia diperintahkan malaikat arham tersebut masuk ke dalam sperma yang berada dalam rahim ibu dengan debu bumi yang akan diketahui di mana ia akan mati. Lalu keluarlah seorang hamba itu menuju kemana saja di pelosok bumi ini. Kemudian pada saat kematian tiba, ia pun akan kembali pada tempat pengembalian daripada debu, di mana disitulah ia akan menemukan ajalnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu akan keluar juga ke tempat mereka terbunuh." Quran Surat Ali Imran ayat 154. Sahabat yang beriman, begitu tertib tata cara kerja Allah yang mungkin tidak akan bisa diterima oleh nalar manusia. Allahu a'lam bishawab. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selalu mengingat kematian, dan ketika malaikat maut menjenguk kita untuk berakhir kalinya, kita berada dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.